액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kali ini akan mempresentasikan pertemuan 9 tentang uji autokorelasi yang beranggotakan saya sendiri, Nasya Astifa, Saya Fahia Kaila. saya Dinda Triani. Pengertian uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara penggabung pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 sebelumnya. Menurut Ghazali 2013, autokorelasi muncul akibat observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Selanjutnya itu cara mendeteksi uji autokorelasi. Cara mendeteksi uji autokorelasi itu ada dua, yaitu yang pertama uji Durbin-Watson atau uji DW, yaitu dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik hitung Durbin-Watson pada perhitungan regresi dengan statistik tabel dan Durbin-Watson pada tabel. Menurut Nahrawi dan Usman 2002, pengujian uji autokorelasi berdasarkan nilai berikut. Yang pertama ada angka DW di bawah -2, berarti ada autokorelasi positif 2. Autokorelasi positif. Yang kedua, angka DW di antara -2 dan +2, berarti tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, angka DW di atas +2, berarti ada autokorelasi negatif. Selanjutnya yaitu uji Rantes. Uji Rantes ini termasuk statistik non-parametrik. Pengujian dilakukan dengan mengurutkan data sampel dan mencari letak nilainya mediannya. Jika pengolahan data dan mengujikannya uji autokorelasi menggunakan uji DW tidak lolos uji, maka alternatifnya bisa dengan uji Rantes ini. Dasar keputusan dalam uji Rantes yakni yang pertama adalah jika nilai ASYP-SIG 2 tail kurang dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Yang kedua, jika nilai ASYP-SIG 2 tailet lebih dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Selanjutnya itu dampak autokorelasi. Menurut Gujarati 2003, dalam bukunya mengatakan bahwa keberadaan autokorelasi pada metode kuadrat terkecil memiliki konsekuensi antara lain. Estimasi metode kuadrat terkecil memiliki linear dan tidak bias. Namun estimator tersebut tidak lagi efisien atau memiliki varian terkecil. Oleh karena itu, interval estimasi maupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi distribusi T maupun F tidak dapat digunakan untuk evaluasi hasil registrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dinda. Selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan SPSS. Yang pertama, menggunakan uji Durbin-Watson. Langkah-langkah uji DW pada SPSS adalah sebagai berikut. Silakan siapkan data Anda pada Excel, kemudian copy ke aplikasi SPSS, atau langsung siapkan data yang siap dan diolah pada SPSS, kemudian ikuti langkah dengan klik analis, kemudian regression, kemudian linear. Yang kedua, input variabel independent X pada kolom independent dan variabel independent V pada kolom independent Y. Kemudian klik statistik. Selanjutnya yang ketiga, pada kolom linear regression statistik beri tanda centang V pada Durbin-Watson. Kemudian klik continue dan klik OK. Yang terakhir akan keluar hasil dari output SPSS. Berdasarkan tabel di atas, nilai Durbin-Watson D1 767. Lalu bandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson dengan rumus K N, di mana K adalah jumlah variabel independen dan N adalah jumlah sampel. Maka K banding N sama dengan 2:20. Pada tabel Durbin-Watson terlihat nilai DL sebesar 1,004 dan DU sebesar 1,5367, sehingga didapatkan DU kurang dari
dilanjutkan oleh Fathia Kaila. Langkah yang kedua, menggunakan uji rantes. Untuk uji rantes, silakan siapkan data Anda, kemudian ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, analisa, terus ke regression, terus ke linear. Yang kedua, input variabel independen X pada kolom independen dan variabel dependen Y pada kolom dependen Y, kemudian klik save. Yang ketiga, pada kotak linear regression, set beri tanda centang. Standardized pada residuals, continue, oke. Yang keempat, analis ke non parametric text, ke legacy dialogs, ke runs. Yang kelima, pada kotak lantai masukkan variabel unstandardized residual, ke kotak test variabel list beri tanda centang. Pada median di bagian cut point, oke. Selanjutnya akan keluar hasil output SPSS. Berdasarkan hasil SPSS pada tabel rantes terlihat nilai Asyik, Sik, 2 min Taylor sebesar 0,51, kurang lebih besar 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya itu kesimpulan. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpanan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah yang adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Goodwin-Watson atau uji DW dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 DL, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D terletak antara DU dan 4 strip DU, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, jika D terletak antara DL dan DU atau di antara 4 strip DU dan 4 strip DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik Goodwin-Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 찾으러